Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Nah, untuk pertama-tama kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Mohon untuk berdiri semuanya anak-anak. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Sudah cukup ya, duduk. Silakan duduk kembali ya. Nah, untuk sebelum mulai pembelajaran, ayo kita ice breaking dulu ya. Kalau saya bilang mana semangatmu, ini semangatku. Oke, siap? 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, beri aplaus yang meriah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, tadi yang ada di lagu ini itu lagu tentang apa sih? Ya, hari kemerdekaan lah. Sebelum hari merdeka, Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa negara. Tolong sebutkan dong berapa negara yang pernah menjajah Indonesia? Ada. Terus? Jepang. Satu lagi, Inggris. Ya, jadi saat pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang peninggalan sejarah penjajahan Belanda di Kabupaten Tuban dengan tujuan diharapkan peserta didik mampu melalui kegiatan ini peserta didik mampu menyebutkan satu peninggalan sejarah yang ada di daerah Tuban dengan benar, lalu peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk fisik dan sejarah masa kolonial Belanda di Kabupaten Tuban. Lalu melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis pengaruh peninggalan sejarah yang ada di sebelum memulai mengetahui pembelajaran tentang peninggalan penjajahan Belanda di Indonesia di Kabupaten Tuban, kita harus mengetahui sejarah peninggalan Belanda di Indonesia. Yang pertama, ada Jalan Anyer sampai Panarukan. Di sini ada yang rumahnya dekat dengan Jalan Anyer sampai Panarukan? Tidak. Oke. Lalu ada Istana Merdeka yang pernah dibangun oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ada yang sudah pernah ke sini? Belum. Oh ya, lihat di TV ya. Selanjutnya Lawang Sewu di Semarang. Ada yang pernah jalan Lawang Sewu Semarang? Gimana perasaannya pas ke sana? Aku kan seperti pintunya banyak. Oh, pintunya banyak, ya. Nah, kegiatan selanjutnya untuk memahami peninggalan sejarah di Kabupaten Tuban, peserta didik harus membaca cerita Rika, Lila dan si Kancil di Kabupaten Tuban. Kelihatan ya, anak-anak? Coba dibaca, Mbak Alfia. Ya. Mereka mulai berjalan menuju pelabuhan. Kancil pun bercerita dulu bersorak-sorai. Pelabuhan itu seperti pasar raksasa di tepi laut. Lalu dilanjut Mbak Fariska, Lila mengangguk sambil mencatat. Lila mengangguk sambil berkata, jadi sumur minyak ini penting
untuk ekonomi itu. Lanjut dibaca Mbak Hima. Perjalanan mereka berlanjut. Baik, yang dibaca Mbak Destria, Mbak Hima, Mbak Alfiatul, dan Mbak Fariska, coba sebutkan satu peninggalan sejarah yang ada di Tuban. Ya, terus? Ya, Kampung Londo. Ada di mana Mbak Cindy? Ya, ada di Banyurip. Terus ada apa lagi tadi? Benteng. Ya, di mana Mbak? Ya, di Jenuh. Bagus sekali ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, saya akan membagi Persajudi akan membentuk sebanyak 6 kelompok. Untuk petunjuk LKPD yang pertama, berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Lalu isi nama kelompok terlebih dahulu. Lalu bekerja sama dan bersungguh-sungguh. Lalu tanyakan hal sulit kepada guru. Lalu selanjutnya gunakan waktu sebaik mungkin dan bacalah langkah kegiatan dengan seksama sebelum memulai mengerjakan LKPD. Mereka ke Bandung, tempat wisata Kampung Londo. Apakah ada kesulitan untuk pada bagian klasifikasi peninggalan sejarah? Ada buatnya. Yang mana? Iya, nanti disebutkan namanya, lalu lokasinya. Terus nanti diklasifikasikan bentuknya, fungsinya, dan nilai sejarah. Ya, nanti yang ini nanti kalian tulis di kertas folio dan lalu kita presentasikan di depan. Apakah sudah selesai? Ayo mohon Mbak Cindy sebagai perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Oh iya, dan Mbak Ikmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujata Fiani. Saya Ikmal Nurmah Humaida. Kami dari kelompok 1 akan membacakan dari kegiatan 1. Pertama, pengaruh peninggalan sejarah masa kolonial Belanda di Kabupaten Tuban. Yang pertama, aspek sosial budaya. Belanda memperkenalkan sistem kerja dan aturan baru. Masyarakat mulai mengenal pekerjaan di bidang perminyakan, pelabuhan, dan perdagangan. Belanda meninggalkan bangunan-bangunan bergaya Eropa seperti bentang, benteng, dan rumah-rumah di Kampung Londo. Yang kedua, aspek ekonomi. Belanda membangun pelabuhan Tuban dan sumur minyak serta memperkenalkan sistem perdagangan modern. Yang ketiga, ada aspek pendidikan. Belanda memperkenalkan sekolah dan membangun sekolah modern di beberapa tempat di Kabupaten Tuban. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian sudah berhasil mengerjakan LKPD dengan baik dan benar, maka kalian boleh mengambil permen satu persatu. Menurut kalian kesimpulan dari peninggalan sejarah di Kabupaten Tuban itu apa? Peninggalannya banyak. Harus dirawat, jaga, ya, dan masih banyak lagi ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Mohon dikerjakan. Apakah sudah selesai? Ya, Bu. Ya. Nah, untuk refleksi kita hari ini, menurut kalian, apakah ada yang sulit dari pembelajaran hari ini? Tidak. Sangat menyenangkan. Ada yang menarik dah? Ada. Apa yang menarik? Permen. Cerita, saya tahu tentang cerita-cerita yang peninggalan sejarah lewat cerita. Kita tahu Lanjut gambarnya apa yang mereka. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ketua kelas untuk dipimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa